Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah iman kita haruslah untuk keselamatan bersama. Ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah dari Yudas 1 ayat 3 sampai ayat 9 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat, Mikhael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Apa yang telah kita baca? Dan tentang apa dan siapa? Yudas adalah saudara tiri Tuhan Yesus Kristus, yang mengalami transformasi luar biasa setelah menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang hadir sebagai manusia dalam mengemban misi menyelamatkan pendosa. Awalnya Yudas ingin menulis tentang hal lain, tetapi sesuatu terjadi, sehingga Yudas merasa perlu untuk menulis surat yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa ini adalah surat yang tidak direncanakannya untuk ditulis. Isinya tentang keselamatan bersama, yang tidak umum atau semua orang memahaminya, karena kita diselamatkan secara bersama-sama dalam komunitas. Tuhan tidak memiliki cara keselamatan khusus untuk orang kaya, dan cara keselamatan yang berbeda untuk orang miskin, atau cara yang berbeda untuk orang baik dari orang jahat. Kita semua datang kepada Tuhan dengan cara yang sama. Jika itu bukan keselamatan yang bersifat umum, itu bukan keselamatan Tuhan, atau dengan kata lain itu sama sekali bukan keselamatan. Yudas menasihati kita untuk berjuang dengan sungguh-sungguh demi iman. Inilah kebutuhan besar yang disisipkan oleh Yudas dalam suratnya. Kata Yunani kuno untuk perjuangan menggunakan istilah bersaing yang diambil dari dunia atletik, yaitu bidang gulat. Ini adalah bentuk kata yang ditekankan, yang berarti menderita. Oleh karena itu berjuang atau bersaing, berbicara tentang kerja keras dan ketekunan. Kata berjuang dengan sungguh-sungguh untuk iman, dimaksudkan untuk dilakukan oleh setiap orang Kristen. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh setiap orang Kristen dengan sungguh-sungguh untuk memelihara iman.
Yudas mengingatkan kita bahwa selama kita ada di dunia ini, selalu ada hal-hal lain yang tidak bernilai kekal yang diperebutkan atau disengketakan, tetapi sebagai umat Kristiani, kita harus memperjuangkan iman yang telah dimiliki, memperjuangkan kepemilikan itu selamanya. Peringatan ini didasarkan pada alasan bahwa ada orang-orang tertentu yang menyelinap masuk ke dalam komunitas tanpa diketahui. Mereka adalah orang-orang jahat yang telah ditakdirkan untuk dihukum. Kehadiran mereka yang tidak disadari itulah yang membuat mereka sangat berbahaya. Mereka tidak melabel dirinya bahwa mereka adalah guru palsu, bahkan mereka menunjukkan diri mereka lebih alkitabiah daripada orang lain. Itulah sebabnya mereka disebut fasik. Karena mereka menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan nafsu daging mereka. Itu ditandai dengan pementingan diri sendiri. Menyangkal Yesus Kristus sama dengan menyangkal Allah Bapa, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Untuk menekankan peringatannya, Yudas mengingatkan mereka apa yang juga mereka ketahui, yaitu apa yang tertulis dalam Bilangan pasal 14, tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Tetapi ketika mereka tiba di Kades Barnea, Tuhan menghancurkan mereka yang menolak untuk mempercayai Tuhan, untuk masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Oleh karena itu, hampir semua generasi yang lahir di Mesir tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka semua dihancurkan di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Mazmur 95 ayat 10 dan ayat 11, mencatat bagaimana reaksi Tuhan terhadap mereka. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Surat Yudas terkenal karena membuat poin kontroversial, dan di salah satunya, Yudas berbicara tentang malaikat yang jatuh yang sekarang dipenjara dan menunggu hari penghakiman di masa depan. Penjelasan dalam Alkitab yang berbicara tentang malaikat berdosa dapat dibaca dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat 14 dan Wahyu 12 ayat 4 serta Kejadian 6 ayat 1 dan ayat 2. Selain menentang Tuhan, para malaikat meninggalkan tempat tinggal mereka sendiri dan sangat mungkin melakukan pelanggaran seksual. Karena Yudas memberitahu kita di ayat berikutnya, di mana Yudas menulis, sama seperti Sodom dan Gomora, dan kota-kota di sekitarnya. Ini mengacu pada praktek seksual mereka yang tidak wajar. Yudas menjelaskan bagaimana Allah menahan para malaikat dalam rantai kekal di bawah kegelapan untuk penghakiman pada hari besar itu. Tampaknya beberapa malaikat yang berdosa telah diikat dengan rantai kekal, sementara ada malaikat lain yang juga berdosa terhadap Tuhan, tidak terikat, dan sangat aktif di antara umat manusia, yang berfungsi sebagai iblis yang menipu umat manusia. Selanjutnya Yudas menegur orang-orang tertentu sebagai pemimpi, karena mereka tidak berhubungan dengan kenyataan. Kemungkinan besar Yudas merujuk pada mereka yang mengaku mendapat mimpi kenabian, yang sebenarnya adalah penipu, karena mereka telah menghina kuasa Tuhan. Mereka juga mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang pejabat gereja, mungkin mengacu pada para rasul atau pemimpin lain di gereja pada masa itu. Untuk menjelaskan betapa beraninya para pemimpi itu menghujat para pejabat gereja,
Yudas membandingkannya dengan Mikael, penghulu malaikat yang setia kepada Tuhan, ketika berdebat dengan setan tentang tubuh Musa, tidak berani menghujat setan yang telah dihukum oleh Tuhan, dan hanya berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Apa pesan Tuhan bagi kita? Tuhan ingin kita menyadari doktrin-doktrin berbahaya yang menyusup ke dalam gereja Tuhan, dan menanggapinya dengan serius. Kita juga diminta untuk peka terhadap pimpinan Roh Kudus, dan mengharapkan peringatan yang diilhami oleh Roh Kudus di hari-hari terakhir ini. Tuhan ingin kita sebagai individu yang percaya, menjadi bagian dari komunitas persekutuan jemaat, sehingga orang Kristen yang lemah akan berdiri dengan orang Kristen yang kuat, dan orang Kristen pengecut akan berjuang dengan orang Kristen yang berani, dan orang Kristen tua bergandengan tangan dengan orang muda Kristen. Tuhan ingin kita menjadi bagian dari pasukan tak terlihat, yang perkasa, yang membentang dari generasi ke generasi, sampai Tuhan datang kembali. Tuhan ingin kita membuang batas-batas antar denominasi karena kita semua yang ada di dalam Kristus adalah kerabat yang lebih dekat daripada yang kita ketahui, dan persatuan kita ini kuat dalam kebenaran yang dalam dan hakiki, sebagai kekuatan yang lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Dan itu akan menghasilkan keajaiban. Melalui surat Yudas, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang baik tanpa pergi ke gereja, karena kita tidak akan bisa menikmati keselamatan bersama. Mengikuti ibadah daring hanya bagi mereka yang kondisinya tidak memungkinkan kita untuk menghadiri ibadah secara tatap muka di gereja. Tuhan ingin kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan iman kita, karena itu berharga. Tidak ada apapun di dunia ini yang lebih berharga dari iman kita. Iman, di sini, tidak hanya berarti kepercayaan pribadi kita sendiri, atau iman dalam arti kepercayaan kita kepada Tuhan secara individu, tetapi juga kebenaran Injil yang hakiki yang dimiliki secara bersama-sama oleh semua orang Kristen sejati. Jika benih iman ditaburkan satu kali, maka benih iman tidak perlu ditabur lagi, tetapi kita harus menyebarkan kebenaran Injil berulang kali, karena tidak ada Injil yang lain. Mereka yang mengingkari kebenaran dan mengajarkan kebohongan tanpa rasa malu adalah orang-orang yang memiliki masalah doktrin dan moral pada saat yang bersamaan. Kasus Sodom dan Gomora yang diberkati, sebagai tempat yang istimewa, bahkan dikatakan seperti taman Tuhan, yang diairi dengan baik, baca Kejadian 13 ayat 10, menjadi peringatan bagi kita bahwa kemakmuran dapat membawa kita pada dosa yang akan membawa kita pada penghakiman. Baca, Yehezkiel 16 ayat 49. Contoh ini memberi kita dua pelajaran. Pertama, ini meyakinkan kita bahwa orang-orang tertentu yang menimbulkan masalah akan diadili, tidak peduli berapa banyak mereka telah diberkati di masa lalu. Sama seperti Sodom dan Gomora yang pernah diberkati dengan luar biasa tetapi akhirnya menderita hukuman api abadi, demikian pula dengan kita. Kedua, memperingatkan kita bahwa kita juga harus terus berjalan bersama Yesus, sebagai sumber berkat yang sejati, karena berkat dari masa lalu tidak menjamin keadaan rohani kita di masa depan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus memperjuangkan iman kita dengan cara yang positif. Ketika kita memberikan kesaksian yang teguh,
membuat konten spiritual di media sosial, mengaktifkan pelatihan duta-duta yang setia untuk Yesus, atau ketika kita menguatkan tangan para pendeta setia yang menghormati firman Tuhan di mimbar mereka. Ini adalah beberapa dari banyak cara kita dapat dengan sungguh-sungguh memperjuangkan iman dengan cara yang positif. Kita juga harus memperjuangkan iman dalam arti praktis, ketika kita menjalani kehidupan Kristen tanpa kompromi dan memuji Tuhan yang mengubah kita. Bukan hanya para misionaris dan penginjil yang setia berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membela iman jemaat, tetapi juga para guru sekolah minggu atau pemimpin kelompok sel di rumah yang setia kepada kitab suci. Orang-orang seperti ini ikut memperjuangkan iman, sama seperti misionaris garis depan, dan kita masing-masing harus berjuang untuk Injil, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita harus menjauhkan diri dari keinginan akan kekuasaan dan ingin menonjolkan diri di dalam gereja, karena itu akan membawa kita untuk menolak otoritas di dalam gereja, dan itu juga berarti kita telah menolak otoritas Tuhan sebagai kepala gereja. Setelah memahami tentang iman untuk keselamatan bersama, sebagai satu komunitas, dan menyadari bahwa kita selama ini lebih mengandalkan iman kita sendiri-sendiri, kita perlu lebih memperdalam pemahaman kita tentang isi Alkitab. Memahami firman Tuhan tidak hanya untuk mengajarkan kita apa yang tidak kita ketahui sebelumnya, tetapi juga untuk menyadarkan kita pada perenungan yang lebih serius tentang hal-hal yang telah kita pahami, sehingga pengetahuan kita tidak statis, tetapi bertumbuh. Kita harus dengan sungguh-sungguh memperjuangkan Injil di zaman kita, namun kita harus melakukannya dengan kelembutan dan kehikmatan. Persatuan harus kita utamakan, sesuai ajaran yang hakiki, dan biarlah persatuan itu berlandaskan kasih. Kita pun harus sadar dan waspada, mengetahui bahwa setan itu seperti singa yang berjalan keliling, mencari siapa yang bisa ditelannya. Kita harus mengikuti Yesus sampai akhir, sehingga kita tidak pernah termasuk orang yang tidak percaya. Ujian terakhir dari kekristenan kita adalah ketekunan. Jangan pernah memulai pertandingan iman tanpa pernah menyelesaikannya dengan baik. Doa hari ini. Tuhan Yesus, beri kami hikmat dan pengertian untuk mengetahui bagaimana menghadapi masalah yang menyebabkan konflik antara saudara dan saudari kita di dalam Kristus. Bantu kami berjuang dengan sungguh-sungguh untuk iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus, dan yang tercatat dalam firman Tuhan. Kami berdoa agar kami dapat melakukannya dengan kelembutan, kebijaksanaan dan cinta. Mampukan kami untuk memandang kepada Yesus dan berpijak pada firman kebenaran agar kami tidak terpengaruh oleh ajaran sesat dan doktrin setan yang membanjiri gereja kami saat ini. Berilah kami pengertian untuk mengetahui kebenaran dan hikmat sehingga mata kami hanya tertuju kepada Yesus, dan tidak diombang-ambingkan oleh angin doktrin apapun. Bapa Surgawi, terima kasih atas peringatan serius terhadap kemurtadan dan ajaran sesat yang begitu merajalela saat ini. Bantu kami untuk mengetahui kebenaran dan mengidentifikasi guru dan ajaran palsu yang telah menyusup ke jemaat kami, tanpa kami sadari. Lindungi umat Tuhan dari mereka yang berusaha menghancurkan iman orang percaya, dan buka mata mereka yang tersesat dan menghadapi pemisahan kekal dari Tuhan dan hukuman dalam api penghakiman.
Bapa Surgawi, terima kasih atas surat Yudas yang menasihati kami untuk berjuang dengan sungguh-sungguh demi iman dan mempertahankan Injil tanpa kompromi. Bantu kami untuk mengungkap dan menolak ajaran sesat dan kemurtadan yang marak di zaman kami ini. Semoga kami memandang kepada Yesus pengharapan kami dan memberi kami keberanian untuk berdoa dengan sungguh-sungguh bagi para pemimpin kami, mendukung yang lemah, membantu yang menderita, dan mencintai serta melayani semua orang, untuk pujian dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.